Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang biasa membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Surah An-Nas ayat 1-6. Permohonan perlindungan di sini adalah kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, sedangkan yang dimohonkan perlindungan darinya ialah kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang biasa membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Memohon perlindungan kepada Tuhan, Raja, sembahan, menghadirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolak semua kejahatan secara umum dan kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi secara khusus. Ar-Rabb adalah Tuhan yang memelihara, yang mengarahkan, yang menjaga, yang melindungi. Al-Malik adalah Tuhan yang berkuasa, yang menentukan keputusan, yang mengambil tindakan. Dan Al-Ilah adalah Tuhan yang maha tinggi, yang mengungguli, yang mengurusi, yang berkuasa. Sifat-sifat ini mengandung perlindungan dari kejahatan yang masuk ke dalam dada, sedang yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana cara menolaknya karena ia bersembunyi. Allah adalah Rabb bagi segala sesuatu, Malik bagi segala sesuatu, Ilah bagi segala sesuatu. Akan tetapi, pengkhususan penyebutannya di sini bagi manusia adalah untuk menjadikan mereka supaya merasakan kedekatannya pada waktu meminta perlindungan dan pemeliharaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengarahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau untuk memohon perlindungan kepadanya dengan meresapkan makna-makna sifat-sifatnya ini, yakni berlindung dari kejahatan yang tersembunyi tetapi terus merayap, yang tidak dapat dihadapi dan ditolak kecuali dengan pertolongan dari Rabb, Malik dan Ilah, karena Dialah yang dapat mencegahnya sedang mereka tidak merasakan, dan Dia dapat pula mendatangi mereka tanpa mereka perhitungkan. Dan waswasah berarti suara yang halus, khonus berarti bersembunyi dan kembali lagi, dan khonnas adalah mempunyai tabiat sering bersembunyi dan kembali lagi. Pertama-tama, nas ini menyebutkan secara mutlak tentang al-waswasul khannas. Lalu dibatasi aktivitasnya dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kemudian dibatasi esensinya dengan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Urutan ini menimbulkan kesadaran dalam hati untuk mengetahui bisikan setan yang biasa bersembunyi. Sesudah disebutkan secara mutlak pada awal pembicaraan, juga untuk mengetahui cara kerjanya dalam mewujudkan kejahatannya, agar yang bersangkutan menolak atau mengawasinya. Jiwa manusia ketika mengetahui, setelah disadarkan dan dibangunkan, bahwa setan yang biasa bersembunyi itu menyampaikan bisikan-bisikan yang halus dan rahasia ke dalam hati manusia, bahwa yang berbisik itu adalah jin yang bersembunyi,
Dan bisa juga golongan manusia yang membisikkan ke dalam dada, sebagaimana golongan jin itu. Maka ia berusaha untuk menolaknya. Ia pun tahu tempat persembunyiannya, tempat masuk dan jalannya. Bisikan jin itu tidak kita ketahui bagaimana terjadinya, tetapi dapat kita jumpai bekas-bekas dan pengaruhnya dalam realitas jiwa dan kehidupan nyata. Kita mengetahui bahwa peperangan antara Adam dan Iblis sudah ada sejak dulu. Setan menyulut peperangan karena masalah penciptaan manusia, karena kesombongan, kedengkian, dan dendam Iblis terhadap manusia. Iblis melakukan permusuhan ini juga sudah mendapat izin dari Allah. Allah mengizinkannya itu tentulah ada hikmah yang Dia ketahui, dan Dia tidak membiarkan manusia tanpa persiapan. Maka Dia menjadikan baginya iman sebagai perisai, zikir sebagai perbekalan, dan isti'adhah, permohonan perlindungan, sebagai senjata. Apabila manusia melupakan perisai, perbekalan, dan senjatanya, dia menjadi tercela. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi bani Adam, fa idza dzakarallaha ta'ala khanasa wa idza ghafala waswas." Setan itu tetap berada di hati anak Adam. Apabila dia mengingat Allah Ta'ala, setan itu bersembunyi. Dan apabila dia lalai, setan itu membisikkannya. Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq tanpa menyebutkan rentetan sanadnya. Adapun mengenai manusia, kita mengetahui banyak tentang bisikan mereka. Kita mengetahui pula bahwa di antara bisikannya itu ada yang lebih berat daripada bisikan setan. Kawan yang jahat membisikkan kejahatan ke dalam hati dan pikiran kawannya tanpa perhitungan dan tanpa berhati-hati, karena dia adalah kawan terpercaya. Ajudan membisikkan kepada penguasa sehingga ia terus merajalela dan sewenang-wenang berbuat kerusakan di muka bumi. Ia merusak tanaman dan keturunan, ekonomi, dan kaum wanita. Provokator menghiasi perkataannya sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah apa yang dikatakannya itu adalah kebenaran yang nyata, yang tidak perlu diragukan lagi. Penjajah syahwat menghembuskan bisikan lewat jendela insting untuk merayu. Hal ini tidak dapat ditolak kecuali dengan kesadaran hati dan pertolongan Allah. Juga berpuluh-puluh pembisik yang bersembunyi, yang memasang jaring dan perangkap dengan sembunyi-sembunyi dan memasukkannya lewat jendela hati yang samar, yang mereka ketahui dan mereka rasakan. Mereka ini lebih jahat daripada golongan jin dan lebih samar merayapnya. Manusia tidak mampu menolak bisikan yang halus itu. Karena itu, Allah menunjukkan kepadanya persiapan, perisai, dan senjatanya di dalam melakukan peperangan yang sengit ini. Di sana terdapat sesuatu yang perlu diperhatikan, yang memiliki tujuan tertentu, ketika menerangkan bahwa setan pembisik itu memiliki sifat khannas, biasa bersembunyi. Sifat ini dari satu segi menunjukkan bahwa ia bersembunyi, sehingga apabila mendapatkan kesempatan yang tepat, ia pun beraksi dan menyampaikan bisikan. Dari satu sisi menunjukkan kelemahan setan menghadapi orang yang menyadari tipu dayanya dan menjaga jalan-jalan masuknya ke dadanya. Maka setan itu, baik dari golongan jin maupun manusia, apabila dihadapi akan mundur dan kembali kemana dia tadi datang, terengah-engah dan bersembunyi, atau sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW di dalam melukiskannya dengan gambaran yang halus. Apabila yang bersangkutan mengingat Allah Ta'ala, maka ia bersembunyi, dan apabila lupa, maka ia membisiki. Keterangan ini akan menguatkan hati dan menyemangatkannya di dalam menghadapi bisikan setan. Maka setan itu bersembunyi dan lemah menghadapi persiapan orang mukmin di dalam peperangan dengannya.
Akan tetapi, dari sisi lain, peperangan itu berkepanjangan dan tak pernah berakhir. Maka selamanya ia bersembunyi dan mengintai kelengahan manusia. Karena itu, manusia harus selalu menyadari bukan cuma sekali dan sesaat saja. Peperangan akan berlangsung hingga hari kiamat, sebagaimana dilukiskan Al-Quran dalam beberapa tempat. Di antaranya di dalam surah Al-Isra dengan lukisannya yang menakjubkan. Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Dia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya, jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Tuhan berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan hasutlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Al-Isra ayat 61 hingga 65. Lukisan tentang tabiat peperangan dan dorongan-dorongan kejahatan padanya, baik lewat setan secara langsung maupun lewat pegawai-pegawainya yang berupa manusia, dapat menyadarkan manusia bahwa dia tidak akan dikalahkan oleh setan dalam peperangan ini, karena Rabb-nya, Maliknya, dan Ilahnya itu maha kuasa atas semua makhluk. Apabila dia yang memberi izin kepada iblis untuk melancarkan peperangan, maka dia juga yang memegang ubun-ubunnya. Dia tidak akan memberi kekuasaan kepada iblis kecuali terhadap orang-orang yang lupa kepada Rabb-nya, Maliknya, dan Ilahnya. Adapun orang-orang yang selalu ingat kepadanya, maka mereka akan selamat dari kejahatan dan ajakan-ajakannya yang halus. Maka sikap yang paling baik ialah bersandar kepada kekuatan yang tidak ada kekuatan yang sebenarnya selain kekuatannya, juga kepada hakikat yang tidak ada hakikat yang sebenarnya selain hakikatnya, bersandar kepada Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Ilah. Sedang kejahatan bersandar kepada bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang lemah kalau berhadapan, yang mundur dan bersembunyi bila bertemu, dan bertekuk lutut menghadapi perlindungan Allah. Inilah gambaran yang paling lengkap mengenai hakikat yang sebenarnya tentang kebaikan dan kejahatan. Ini juga merupakan pola pandang yang paling utama untuk melindungi hati dari kekalahan dan mengisinya dengan kekuatan, kepercayaan, dan ketenangan. Segala puji kepunyaan Allah sejak awal hingga akhir. Kepadanya lah kita menaruh kepercayaan dan mengharapkan pertolongan. Dialah tempat memohon pertolongan dan Maha Penolong. Dengan memanjatkan puji kepada Allah yang Maha Tinggi, juz ke-30 ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.